Berjumpa kembali dengan perkuliahan fisiologi hewan, dalam hal ini praktikum fisiologi hewan. Praktikum fisiologi hewan kali ini tentang pengaruh senyawa asam basa terhadap kerja enzim katalase. Ya, sesuai dengan topiknya, maka tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh senyawa asam basa terhadap kerja enzim katalase. Alat yang kita perlukan dalam percobaan ini ada tabung reaksi sebanyak 6 buah, rak tabung reaksi, ya. Ini tabung reaksi plus rak tabung reaksi. Kemudian beker gelas, ya, beker gelas. Ini beker gelas. Pipet tetes, ya, pipet tetes. Kertas laksmus, indikator universal untuk menguji pH-nya. Kaca arloji, gelas ukur, kain kasa, ya, kain kasa. Ini tabung sentrifuge, ya, tabung sentrifuge. Sentrifuge elektrik, ya, sedang dibuka, bisa ditutup, ya, ya, ini sentrifuge elektrik, ya. Ini batang pengaduk, ya, batang pengaduk untuk mengaduk campuran hati yang di blender dan yang akan dibuat SLE. Sekarang bahan-bahan yang kita perlukan. Ini bahan utama SLE murni, ya. SLE murni dari ekstrak hati ayam, ya, ekstrak hati ayam. H2O2 2%, NaOH 1%, ya, NH3 25%, ya. Kemudian KOH 1%, ini, ya. Berikutnya bahan kita HCl 1%, ya, HCl 1%. Ya, kemudian ini bahan kita berikutnya adalah asam asetat 1%, ya, asam asetat 1%. Nah, jadi lengkap sudah semua bahan yang kita perlukan untuk praktikum pengaruh asam basa terhadap kerja enzim katalase, ya. Kita lanjutkan dengan pelaksanaan praktikum atau prosedur kerjanya dan pelaksanaan praktikumnya. Ini hati ayam yang telah di blender dengan berat 500 mg dicampur dengan 500 ml air. Kita peroleh hasil blender ini, lalu disaring dengan menggunakan kain kasa, ya. Disaring dengan menggunakan kain kasa supaya tidak ada lagi partikel-partikel yang terbentuk, ya, sehingga semuanya dalam bentuk campuran yang halus, ya. Nanti untuk dibuat SLE, ya. Setelah ini setelah dapat hasil saringannya, kita lanjutkan dengan sentrifugasi, ya, sentrifugasi untuk memperoleh SLE. Ya, sekarang masukkan
hati yang setelah di blender lalu telah disaring ke dalam tabung sentrifuge. Ya, selesai. Selanjutnya kita sentrifugasi. Ya, masukkan ke dalam alat sentrifuge. Ya, tutup. Tekan aja yang keras dari atas. Pijik start Ya, nih, Bang. pelan start. Ini mulai sentrifugasi. Dengan kecepatan 6000 rpm. Ini belum ya. Nanti setelah 6000 rpm dia stabil kecepatannya. Nah ini kecepatan yang kita setel untuk sentrifugasi 6000 rpm selama 10 menit.
Selesai, silakan dibuka. Ya, silakan diambil. Untuk diambil permukaan lapisan atas ya, lapisan atasnya adalah SLE-nya, endapannya ditinggal. Nah, kita dapat larutan SLE ya, yang pada bagian atas ya, bagian atas. Bagian bawahnya endapannya, nah itu endapannya, bukannya yang SL-nya, adalah yang bagian atas. Ya, silahkan diambil dengan pipet, pindah ke beker gelas. Ya, was hati-hati jangan terikut bagian yang endapan di bawah. Endapan di bawah jangan sampai terikut. Ya. Berikutnya masih ada ya, masih. Ya. Ya, larutan SLE yang kita peroleh ini selanjutnya digunakan untuk menguji reaksi enzim katalase dalam suasana asam dan basa. Ya, kalau sudah selesai di hasil sentrifugasi ini, karena masih
perlu banyak bahan SLE-nya, maka ini hati yang sudah di blender dan disaring ya, dicampur dengan air 50 ml dengan bahan hati 500 mg. Oh sorry, salah. Bahan hatinya 500 mg. Kemudian dicampur dengan air 500 ml di blender, lalu disaring dengan menggunakan kain kasa. Dapat ini ya, dapat ini. Nah, ini untuk bahan tambahan membuat SLE lagi ya, karena ini SLE yang kita peroleh dari hasil sentrifugasi tadi masih sedikit ya, masih kurang untuk melaksanakan praktikum 10 kelompok ya. Sehingga dilanjutkan lagi dengan sentrifugasi lagi untuk mendapatkan SLE baru ya. Setelah sentrifugasi, ambil lagi ya SLE yang diperoleh hasil sentrifugasi. Ya, ambil lagi SLE yang diperoleh dari hasil sentrifugasi, bagian yang di atas, endapan di bawah jangan sampai terikut ya. Ya. Demikian seterusnya sampai kita peroleh volume SLE yang mencukupi untuk praktikum 10 kelompok. Nah, ini SLE yang diperoleh baru sekitar 75 mili ya. SLE yang kita perlukan untuk 10 kelompok dalam praktikum ini sebanyak 180 mili ya. Silakan dibuat lagi SLE-nya. Kita lanjutkan dengan prosedur kerja ya. Prosedur kerja yang pertama adalah menguji bahan-bahan yang kita gunakan, apakah dia termasuk larutan asam atau larutan basa ya. Bahan-bahan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, diuji dengan indikator universal ya, dengan kertas laksmus ya, dengan kisaran pH 1 sampai 14 ya. pH 1 sampai 14 ya. Di bawah pH netral 7 ya. pH netral 7, kurang dari 7 cenderung asam, sampai 1 nanti sangat asam. Sementara lebih dari 7 basa, cenderung basa, sampai 14 sangat basa ya. Nah, kita uji bahan-bahan yang kita gunakan apakah asam atau basa. Walaupun di sana sudah berlabel ada asam klorida, ada asam asetat, ada natrium hidroksida, ada kalium hidroksida, dan ada NH3 ya. Kita uji dulu mana yang asam, mana yang basa. Kemudian tahap kedua adalah menguji pengaruh asam basa terhadap kerja enzim katalase. Prosedur kerja untuk menguji pengaruh asam basa terhadap kerja enzim katalase, ini kita sediakan ada 7 tabung reaksi ya. Tabung A, tabung B, tabung C, tabung D, tabung E, tabung F, dan tabung G. Ya. Ketujuh tabung ini semuanya diisi dengan 3 mili SLE. Ya. Tabung A sampai tabung G mula-mula diisi dengan 3 ml SLE ya, diisi dengan 3 ml
SLE. Tabung A langsung diuji dengan H2O2. Tabung A langsung diuji dengan 3 tetes H2O2. Tabung B terlebih dahulu dicampur dengan 3 tetes Aquades, ya. Saya ulang, tabung B yang sudah berisi SLE dicampur dulu dengan 3 tetes Aquades. Baru nanti diuji dengan 3 tetes H2O2. Tabung C. Tabung C yang sudah berisi SLE ditambah dengan 3 tetes HCl. Lalu diuji dengan 3 tetes H2O2. Berikutnya di tabung D. Tabung D yang sudah berisi SLE ditambah dengan saya ulang, tabung D ditambah dengan asam asetat, ya. Ditambah dengan asam asetat 1% sebanyak sama 3 tetes. Setelah itu ditambah dengan 3 tetes H2O2. Berikutnya tabung E. Tabung E yang sudah berisi SLE ditambah dengan 3 tetes tabung E ditambah dengan 3 tetes NaOH 1%. Setelah itu ditambah lagi dengan 3 tetes H2O2. Berikutnya tabung F. Tabung F yang sudah berisi SLE 3 mili ditambah dengan 3 tetes kalium hidroksida atau KOH, ya. Setelah itu ditambah lagi dengan 3 tetes H2O2. Berikutnya tabung G. Tabung G yang sudah berisi SLE ditambah dengan 3 tetes NH3 25%. Lalu ditambah lagi dengan 3 tetes H2O2. Nah, dari semua tabung ini kita lihat reaksi efektivitas kerja enzim katalase yang dikandung oleh SLE, ya. Indikatornya adalah banyaknya gelembung. Ya, banyaknya gelembung udara atau buih yang terbentuk. Makin banyak buih yang terbentuk, berarti aktivitas enzim katalase mengurai H2O2 makin tinggi. Berarti sebaliknya, kalau buih atau gelembung udara yang terbentuk sedikit, berarti aktivitas enzim katalasenya berkurang atau menurun, ya. Nah, ini prosedur kerja kita. Sekarang kita lanjutkan dengan mulai bekerja melaksanakan praktikumnya. Ya, sekarang uji asam basa untuk KOH. Kertasnya ambil. Kertasnya. Ya. Celupkan. Ya, sudah. Nih, bandingkan dengan gambar pH, ya. 11.
SLE-nya ada di sini. 11 ya. 11 ya. 11 atau 13? 11 Pak. Center 11 ya. KOH pH-nya 11 ya. Berikutnya NaOH. NaOH. Ambil kertasnya. Silakan ambil kertas indikator universal. Ya, bandingkan dengan gambar di indikator. Sudah cukup kok. Berapa? 11 atau 12? 12 ya. Ya, 12. Basah juga berarti sama tadi. Tadi 11 basah juga untuk KOH, ini untuk NaOH juga basah 12. Berikutnya sekarang uji asam basa untuk HCl. Ya, ini HCl. Ya, bandingkan dengan warna di indikator universal. 2, Pak. 2 atau 1? 2 ya. 2. Kesampingkan. Ke kanan kan. Sini. Jadi kalau meneteskan nanti itu tuh SLE-nya dulu. 2 ya. 2. Berikutnya asam asetat. Asam asetat. Ya. Ya, ambil kertas laksmusnya. Indikator universal. Bandingkan dengan warna di indikator 5 atau 6? 5 ya. 5, Pak. Bandingkan 6 Pak. 6, coba 6 sebelah. 6. Agak gol tapi masih sedikit. Ya. 5 ya. Iya, Pak. 5 ya. Berikutnya uji asam basa untuk NH3 dengan kertas indikator universal. Iya. Bandingkan paling dekat 12 atau 14 atau 10. Agak ungu. 10. Ke arah 10. Ke arah 10 ya. 11. 11. Coba 11. 10 ya. Ya. 10 untuk NH3 ya. Ya, sekarang mewakili pengaruh asam. Ya, mewakili pengaruh asam. Silakan 3 mili SLE masukkan ke tabung C. Ya. Letakkan ke rak ya, terus tetesi dengan 3 tetes HCl. 3 tetes HCl. Jangan kena dindingnya, diusahakan. Tiga, ya. Berikutnya uji dengan H2O2 untuk melihat reaksi atau aktivitas enzim katalase dalam SLE. Sebentar. Bentar, dipindah agak ke tengah. Ya, 3 tetes H2O2.
Nah, ini kualitas gelembung diisi ya. Kualitas gelembung dibandingkan nanti dengan tabung-tabung yang lain. Dipoto dulu supaya bisa membandingkan dengan tabung-tabung yang lain. Ingat, pembesaran foto dan jarak foto sama. Ya, ini setelah ditetesi dengan KOH ya, KOH dan H2O2 ya. Dilanjutkan sampai gelembungnya tidak terbentuk lagi. Ya, ditetesi terus sampai gelembung udara tidak terbentuk lagi. Artinya kalau gelembung udara tidak terbentuk lagi, SLE-nya yang mengandung katalase tidak bereaksi lagi untuk mengurai H2O2 menjadi oksigen dan H2O. Ya, masih terbentuk ya itu ya. Ya, diselesaikan sampai tidak terbentuk lagi gelembung udara. Ya, ini pengaruh KOH ya. Pengaruh KOH berarti suasananya basah. Sudah berapa ini? 100 lebih ya? 100? 150 ya? Ya. Terus sampai habis gelembungnya. Kalau sudah semua tabung dilaksanakan, dikerjakan, bandingkan data semua tabung dengan membuat tabel jumlah tetesan yang diperlukan untuk menghentikan gelembung udara. Nah, ini terlihat aliran gelembung udara ya dari dasar ke permukaan. Ya. Terus diselesaikan sampai tidak terbentuk lagi gelembung udara. Bandingkan dengan tabung-tabung yang lain. Buat tabel pengamatan. Ya, dari data yang Anda lihat hasil pengamatan itu terlihat sekali ya bahwa gelembung-gelembung udara yang terbentuk mengalir deras ya. Itu terlihat bahwa aktivitas enzim katalasenya bekerja. Nah, lalu Anda bandingkan pengaruh setiap senyawa asam dan basa berdasarkan jumlah tetesan yang diperlukan untuk menghentikan gelembung udara. Lalu diorganisasi dalam bentuk tabel ya. Cara menganalisisnya adalah makin banyak jumlah tetesan yang diperlukan berarti enzim katalase makin aktif ya. Nah, itu cara menganalisisnya. Ya, silakan dianalisis, nanti disimpulkan bagaimana pengaruh asam basa tersebut terhadap aktivitas enzim katalase ya. Nah, itu untuk analisisnya, tetapi untuk kesimpulannya. Tetapi untuk analisisnya nanti Anda analisis efek pengaruh asam H positif dan basa OH negatif terhadap kerja enzim katalase tersebut. Hubungkan dengan pengaruhnya dari produksi katalase bahan yang Anda gunakan, yaitu di organ hati ayam ya. Silakan dikerjakan, laporannya dikumpul minggu depan ya. Mohon format laporan seperti yang sudah kita sepakati dan kita tentukan di awal semester lalu ya. Silakan dikerjakan. Kita akhiri praktikum kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.